واستمعوا وأطيعوا ربكم أنصتوا واستمعوا وأطيعوا ربكم أنصتوا واستمعوا وأطيعوا ربكم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Di antara umat manusia, ada yang suka pamer dengan semua yang dimiliki, serta membanggakan keturunan dan leluhurnya, dan bangga memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang seperti itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tanaman yang tumbuh subur dikarenakan hujan yang turun, sehingga membuat pemiliknya terkagum-kagum melihatnya. Lalu Allah datangkan kemarau panjang, sehingga tanamannya menjadi layu dan kering, kemudian hancur tak tersisa. Orang yang tertipu dengan kesenangan hidup ini, Allah ingatkan kepada mereka bahwa ada kehidupan akhirat setelah kehidupan yang ada di dunia ini, yaitu azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaannya. Hal ini kita bisa jumpai penjelasannya di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Muhammad ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah membaca dan mengetahui bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan kita tahu bahwa permainan itu ada aturannya dan senda gurau itu ada akhirnya, mengapa masih ada orang yang keliru dalam kehidupan ini? Mari kita ambil salah satu contoh dalam permainan, yaitu permainan sepak bola. Para pemain sepak bola pasti mengerti aturan main dalam pertandingan dan mengenal mana kawan dan mana lawan. Dan dalam permainan pasti ada wasit yang mengatur jalannya pertandingan. Yang tidak kalah hebohnya adalah supporter dan para penonton. Pertandingan akan berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi penonton dan supporter bila tidak ada kecurangan dan wasit pun berlaku adil. Namun bila terjadi sebaliknya, para pemain ada yang melakukan kecurangan dan wasit tidak berlaku adil, maka yang terjadi adalah kericuhan dan petugas keamanan pun dibuat kewalahan. Itulah sedikit gambaran yang dapat kita ambil pelajaran dari sebuah permainan yang melibatkan orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, hidup ini harus cerdas, cepat dan tepat dalam mengambil sikap. Tanpa kecerdasan, kita mudah tertipu. Bila tidak cepat, akan selalu tertinggal. Dan kalau kita tidak tepat, kita mudah terperosok dan terjebak.
Oleh karena itu, hendaknya kita membenahi diri kita masing-masing dalam hidup ini. Sebab kalau kita lalai dalam permainan hidup ini, kita hanya jadi permainan umat yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya kepada Rasul, apakah karena kami sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih yang mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit waham. Seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah waham itu? Nabi SAW menjawab, itulah cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3745. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenyataan hidup yang kita hadapi sekarang ini adalah hampir semua lini kehidupan dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pada saat ini banyak manusia yang bermental munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Quran surah Al-Baqarah ayat 204. Ayat tersebut di atas menceritakan sikap orang munafik, dan itulah banyak yang terjadi di sekitar kita. Seolah-olah berislam tapi menolak syariat Islam. Oleh karenanya kita jangan sampai terseret oleh mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita. Pertama di dalam surah Al-Imran ayat 100. Allah panggil bagi mereka yang beriman dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kita beriman, dengan ayat ini pasti terpanggil. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Kemudian pesan Allah yang di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102. Allah panggil lagi orang-orang yang beriman dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kenapa pesan ini Allah sampaikan kepada kita, terutama yang mereka yang membaca Al-Quran? Bagi mereka yang tidak membaca Al-Quran tidak pernah mendapat pesan ini dari Allah. Oleh karenanya surah Al-Imran ayat 100 dan ayat 102 ini memberikan pesan kepada kita, dan waspadalah kita semuanya. Pesan ini Allah sampaikan kepada kita, jawabannya adalah agar kita jangan sampai terseret dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang tadinya beragama Islam, lahir dari kalangan orang Islam, KTP-nya pun diperiksa Islam, menikah secara Islam, bahkan matinya pun dikubur secara Islam, tapi matinya dihukum kafir oleh Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kata Nabi, di dalam tubuhnya ada barang haram atau mengambil hak orang lain secara zalim. Karena hidup curang dan tidak berlaku adil kepada alam dan sesama manusia. Oleh karenanya, bagi mereka yang suka membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mutaffifin, bacalah Al-Quran sampai selesai. Insya Allah kita akan berhenti dari kecurangan-kecurangan yang ada. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka ia akan jadi santapan api neraka jahanam. Oleh karenanya,
mari kita hindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik bendanya atau cara memperolehnya. Kita menyadari bahwa kondisi saat ini serba mungkin seseorang untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai khatimah di penghujung khutbah ini, pertama, marilah kita berlaku adil dan jangan melakukan kecurangan terhadap siapapun dan dimanapun kita berada, baik kepada manusia ataupun dengan alam sekitar. Yang kedua, pastikan diri ini agar menjadi pemain yang terbaik dalam kehidupan ini. Kalau kita menjadi pemain yang tidak baik, surah Al-Mulk sering kita baca, tapi tidak kita pernah mengerti, maka kita tidak akan menjadi pemain yang terbaik. Yang ketiga, bacalah Al-Quran dengan pemahaman yang benar, agar kita tidak bisa ditipu oleh pemain manapun. Insya Allah, bencana-bencana yang hari ini menimpa bangsa kita tidak lain karena ucapan manusia yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai anak. Langit akan pecah, gunung akan berhamburan, dan bumi pun akan belah. Itu adalah bagian dampak yang ditimbulkan oleh kecurangan-kecurangan manusia terhadap alam dan Sang Pencipta. Hal ini bisa kita renungi di dalam surah Maryam ayat 88 sampai 92. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua dan melindungi kita dari bencana politik dan sistem ekonomi yang jahat, serta memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan ketaatan kepadanya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma fi 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka menjadi pemain yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim